kalau tentang dunia, baik cinta, harta, atau apapun tentang dunia ini, semua ada batas waktunya. Tapi yang tidak memiliki batas dan waktu itu adalah Zat yang Maha Suci itu sendiri. Seperti itu. Assalamualaikum Mas Bijes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan kisah perjalanan sampean yang kemarin, mohon maaf, ini saya ingin bertanya. Dari penjelasan kisah Mas Bijes kemarin, mengatakan di dunia ini tidak ada cinta sejati. Nah, maksudnya itu seperti apa? Sedangkan seorang ibu yang mencintai anaknya, masa itu bukan cinta sejati. Nah, bagaimana pendapat Mas Bijes tentang hal itu? Begini, yang dikatakan bahwasanya di dunia ini tidak ada cinta sejati, bukan sepenuhnya tidak ada cinta sejati, itu bukan. Tetap ada satu alasan yang dikatakan cinta sejati itu. Seperti itu. Terus sampai menyatakan atau memberi contoh tentang apakah cinta seorang ibu kepada anaknya ya? Iya. Itu tidak termasuk cinta sejati, begitu? Iya. Itu dikatakan adalah ketulusan cinta seorang ibu kepada seorang anaknya. Itu ketulusan. Begitu tulusnya seorang ibu kepada anaknya ini, dia rela mengorbankan dirinya, rela berjuang untuk anaknya ini saat mengandung atau saat melahirkan dan saat dia merawatnya. Makanya kan ada sebagian kecil, ini maaf ya, ada sebagian orang kecil atau seorang ibu itu dikatakan mengakhiri anaknya atau masih di dalam kandungan dia aborsi, terus akhirnya ada anaknya ada yang dibuang. Itu kan sebagian kecil. Artinya ketika seorang ibu itu memang tidak ada ketulusan, dia akan berbuat seperti itu, ya kan? Iya. Tapi bagi seorang ibu ada ketulusan hatinya, ada kecintaan kepada titipan dari seorang anak dari Zat yang Maha Suci itu sendiri, dia akan berjuang semaksimal mungkin, dari merawat dalam kandungan, menjaga dalam kandungan, atau setelah berjuang pada saat kelahiran, dan saat merawatnya dan mendidiknya ataupun membesarkannya. Itu dia lakukan, apapun dilakukan bagi seorang ibu itu sendiri. Makanya bisa dikatakan seorang ibu itu gambaran ketulusan kepada seorang anak yang benar-benar tulus tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan apapun, kayak seperti itu. Itulah tulusnya seorang orang tua, seperti itu. Tapi yang dikatakan cinta sejati itu, yang saya maksud adalah cinta sejati itu adalah di mana seseorang saling mencintai itu, dia tidak pernah terpisah, tidak pernah memisahkan diri, dan tidak pernah ingin terpisahkan. Artinya di dalam setiap hari atau setiap waktu, setiap saat, setiap kondisi apapun, dia selalu berhubungan dengan sesuatu atau
apa yang dicintainya itu seperti itu. Kan orang mencintai kan seperti itu kan. Iya. Contoh ibaratnya seorang anak muda mencintai kekasihnya, baru masa-masa dia saling mencintai. Seperti itu. Nah, itu akan berbeda. Dia akan selalu mengingat atau menyebut yang dicintainya. Terus yang sampai katakan adalah tentang cinta sejati tadi ya. Iya. Cinta sejati itu akan ada ketika cinta itu atau cinta kepada apapun itu diikat atau dihubungkan dengan pertama adalah cinta kepada keilahian atau zat yang maha suci sendiri. Cinta itu akan palsu ketika tidak diikat kepada zat yang maha suci itu sendiri. Iya. Gitu loh. Kenapa saya katakan palsu? Ketika seorang suami istri atau seorang siapapun lah mencintai itu akan terputus dengan perjalanan hidupnya masing-masing. Gitu loh. Bisa dipahami belum? Coba. Ya, berarti segala sesuatu apapun itu kalau kita tidak disambung dengan keilahian, semuanya tidak akan abadi. Iya. Atau tidak sejati. Iya. Memang begitu. Karena apapun yang di dunia ini akan musnah dan akan berakhir dan akan habis dan ada waktunya juga. Itu seperti itu. Kalau tentang dunia, baik cinta, harta, atau apapun tentang dunia ini, semua ada batas waktunya. Tapi yang tidak memiliki batas dan waktu, itu adalah zat yang maha suci itu sendiri. Seperti itu. Makanya ketika itu sesuatu itu ingin menjadi abadi, ya harus diikat atau disambungkan kepada zat yang maha suci itu sendiri. Contoh, kita mencintai istri kita atau mencintai anak kita harus berlandaskan cinta kepada anak, keluarga, atau pekerjaan, atau harta. Itu semata-mata harus cinta kepada zat yang maha suci itu sendiri. Untuk dipersembahkan sebagai ini loh, kayak tubuh ini kasarannya, karya cipta dari zat yang maha suci, wujud cinta Allah kepada kita, akhirnya tampillah seperti wujud sempurna seperti ini. Nah, kita gunakan semaksimal mungkin. Kalau di agama kan ada perintah, anjuran atau larangan, dan harus sesuatu yang dikerjakan dan harus sesuatu yang ditinggalkan. Iya kan? Iya. Tapi pada dasarnya setiap agama atau kepercayaan kepada zat yang maha suci itu sendiri, dia selalu mengajarkan kasih sayang kan? Bukan kebencian atau permusuhan, bukan. Karena menyadari betul bahwasannya segala sesuatu yang di dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan semua ciptaannya. Nah, kita menghormati atau mencintai atau menghargai, ya alasannya kita satu, karena kita mencintai zat yang maha suci itu sendiri. Makanya ciptaannya pun kita hormati. Kalau kita menghina ciptaannya, sama juga menghina zat yang maha suci itu sendiri. Seperti itu. Lah, itu akan menjadi menghantarkan seseorang kepada cinta yang sejati itu sendiri. Gitu loh maksud kemarin itu penjelasan tidak ada cinta yang sejati di dunia ini. Kesimpulannya, bahwasannya segala sesuatu di dunia ini memang tidak ada yang abadi, kecuali dia benar-benar
terkait kepada zat yang maha abadi itu sendiri akan menjadi abadi seperti itu. Iya, baik. Oke. Ya, Nah, mudah-mudahan sampai dapat memahami lah sedikit banyak tentang dikatakan cinta sejati itu sendiri. amin. Umpama sampean ingin menjadi segala sesuatu menjadi biar abadi, ya harus sampean ikat atau sambungkan rohani sampean kepada zat yang maha suci itu sendiri. Seperti itu ya. Iya, baik. Terima kasih Mas Pikis atas penjelasannya. Semoga saya bisa menerapkannya. Ya, kita lanjut lagi nanti beberapa kisah dari perjalanan itu, mudah-mudahan membawa hikmah untuk kita bersama dan manfaat untuk kita semua. Iya. Seperti itu. Baik. Cukup ya? Iya, cukup. Terima kasih Mas Pikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.